sekolah minggu. Nah, adik-adik, semua kita dalam keadaan sehat-sehat ya kan? Iya, langsung percaya kalian sudah siap, sudah mandi, sudah duduk rapi. Ya, kita akan mulai ibadah sekolah minggu. Ya, kita mau Tuhan pimpin kita dalam ibadah sekolah minggu. Apa-apa ya, meskipun kita belum bisa ketemu, tapi gak usah percaya, kita semua nanti akan ketemu. Ya, yuk kita mau mulai ibadah sekolah minggu. Semua siapkan hati, semua duduk yang manis. Kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Yuk kita sama-sama naikkan pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, karena kita tahu Tuhan begitu baik banget buat kita. Tuhan begitu sayang sama kita. Yuk kita naikkan pujian ini bersama-sama. Karena Tuhan juga sudah pimpin mama papa kami, Tuhan juga sudah jaga papa mama kami.
Tuhan, kami juga bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur hari lepas hari kami boleh tetap dalam keadaan sehat. Kami selalu bergembira bersama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga akan mulai ibadah ini. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh menghibur kami. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh meneguhkan kami untuk tetap setia, untuk tetap mau mengikuti Tuhan kemanapun Tuhan katakan. Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibadah sekolah minggu kami ini di dalam tangan kasih Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang boleh beracara buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, apa kabar nih semua? Senang ya? Hari ini kita semua masih bisa bertatap muka meskipun secara online. Gak apa-apa ya, kita semua tetap semangat, kita tetap senang. Nah, adik-adik, kita biarpun hari Minggu kita tak mau kerja nih, tapi hari Minggu kita kerjanya bukan buat siapa-siapa, tapi kita mau tetap kerja buat siapa? Buat Tuhan Yesus. Ya, kita mau tetap kerja buat Tuhan Yesus. Kalau kerja buat Tuhan Yesus, kita perlu nangis nggak? Perlu sedih nggak? Perlu marah-marah nggak sama Tuhan? Enggak ya, kita nggak perlu marah-marah sama Tuhan. Tuhan, hari Minggu nih nggak boleh kerja, kita kerja, tapi kerjanya buat Tuhan. Itu kerja apa? Kita bisa melayani Tuhan. Yuk, adik-adik, kita angkat satu pujian. Kerja buat Tuhan selalu manis. Ya, kita mau sama-sama pujian ini. Biar minggu salib tetap kita harus selalu tersenyum ya. Kita nggak boleh marah-marah, nggak perlu ya. Kita tetap semua bersenang untuk mengikuti Tuhan kemanapun Tuhan perintahkan ya. Yuk, kita mau sebentar lagi mendengarkan firman Tuhan. Semua sudah siap? Kita mau dengar firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan dibawa sama Lause Aro. Kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau naikkan pujian untuk firman Tuhan. Kita akan bilang, Tuhan, aku berjanji. Berjanji apa sih sama Tuhan? Ayo adik-adik, siapa yang tahu? Ayo kita mau janji apa sama Tuhan? Ya, kita mau rajin berdoa. Kita mau rajin baca Alkitab. Terus apa lagi? Udah itu doa aja. Ada lagi enggak? Ada. Kita mau bersaksi. Bersaksi itu apa sih, Lause? Iya sih. Bersaksi itu kita mau menceritakan.
kita mau menceritakan ke teman-teman kita, Tuhan Yesus itu baik loh. Ya, itu namanya bersaksi atau kita bercerita. Bersaksi itu sama juga dengan bercerita. Ceritakan tentang bagaimana Tuhan mengasihi adik-adik, Tuhan menjaga adik-adik. Kalau iblis kasih tahu kita mau nurut nggak? Nggak ya? Tuh, no. Katakan no pada si iblis, kita tolak. Yuk kita naikkan pujian ini. Tuhan Yesus, aku berjanji. Oke, yuk. Sama-sama ya. Kita katakan Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Apa iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Sekali lagi, Yesus aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tetap setia pantang mundur. Nah, jadi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk. Salam adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Gimana kabar kalian? Sehat nggak? Hah? Gimana kabarnya? Pasti sehat lah ya. Terus masih tetap semangat. Apalagi mau ujian ya. Udah mau ujian. Jadi harus lebih semangat belajar lagi. Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami bisa beribadah di sekolah minggu. Berkatilah ya Tuhan, kiranya firman Tuhan yang sebentar lagi kami dengarkan menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Lause mau mengajak kalian untuk bermain. Nama permainannya Simon berkata. Nah, jadi ketika ada Simon berkata, Lause berikan perintah, maka kalian harus mengikuti semua perintah dari Lause. Nah, sekarang ayo berdiri. Berdiri ya, berdiri semua ya. Meskipun Lause tidak bisa kalian lihat kalian langsung, tapi ingat, hari ini kita beribadah kepada siapa? Kepada Tuhan. Yuk. Berdiri ya. Nah, nanti kalau ada kalimat yang mengatakan Simon berkata, nah kalian harus ikutin atau menggerakkan badan kalian sesuai dengan instruksi yang Lause katakan ya. Sudah siap? Siap. Simon berkata, acungkan jempol. Iya, betul. Semua udah acungin jempol ya. Mantap. Artinya anak ya taat ikutin petunjuk dari Lause. Next. Simon berkata, melompatlah di tempat. Iya.
Simon berkata, pura-pura makan kue. Simon berkata, angkat tangan kanan ya, jika kalian pernah merasa takut. Ayo angkat tinggi-tinggi tangannya, tangan kanan ya. Nah, semua angkat tangan ya. Berarti pernah merasa takut dong. Iya, hampir semua kita pernah merasa takut ya. Kita merasa takut di saat-saat tertentu. Bahkan mungkin saat ini lagi ada pandemik nih, corona nih ya. Mungkin kita juga merasa takut. Nah, melalui cerita firman Tuhan hari ini, kita belajar bahwa Tuhan selalu menyertai kita, melindungi kita semua ya. Bahkan ketika hal yang baik terjadi, Tuhan melindungi kita. Ketika hal yang tidak baik juga terjadi, Tuhan melindungi, menyertai kita. Nah, hari ini melalui cerita firman Tuhan, melalui Nabi Elisa, Tuhan mau mengatakan kepada kita, jangan takut. Nah, tema cerita firman Tuhan hari ini adalah mempercayai Tuhan ketika aku merasa takut. Nah, cerita firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 sampai 23. Ceritanya adalah ketika bangsa Israel melawan Raja Aram, ya, melawan musuh. Yuk, mari bersama-sama kita mendengarkan cerita firman Tuhannya. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya, "Ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang." Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, "Awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana." Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya, supaya berawas-awas di sana, bukan sekali 2 kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, "Tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel?" Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, "Tidak, Tuanku Raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh Tuanku di kamar tidurmu." Berkatalah raja, "Pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia." lalu diberitahukanlah kepadanya. "Dia ada di Dotan." Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka, Tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini,
Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, Bukan ini jalannya, dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini, supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka, sehingga mereka melihat dan heran. Mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tatkala melihat mereka. Kubunuhkah mereka, Bapa? Tetapi jawabnya, Jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada Tuhan mereka. disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu, dibiarkannyalah mereka pulang kepada Tuhan mereka. Sejak itu, tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Wah, luar biasa ya. Bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel. Bagaimana cara Tuhan melindungi bangsa Israel dan juga Bapak Elisa? Dengan cara Tuhan menutup mata mereka, sehingga mereka tidak bisa melihat siapa musuh mereka, kemana mereka pergi. Nah, akhirnya mereka dibawa ke Raja Israel, dan akhirnya mereka kalah perang. Nah, ketika mata mereka terbuka, mereka takut nih. Mereka pikir mereka akan diapa-apain nih, ya, sama raja. Tetapi ternyata tidak. Justru mereka dikasih makan, baru disuruh pulang. Dan setelah itu mereka tidak lagi mengganggu bangsa Israel dan juga Bapak Elisa. Nah, melalui cerita ini kita bisa melihat ya, bagaimana Tuhan melindungi bangsa Israel dan Bapak Elisa. Temannya Bapak Elisa tadi takut ya, banyak sekali musuh. Tetapi ketika berdoa, kemudian matanya melihat bahwa ada perlindungan Tuhan untuk mereka. Ada Tuhan yang menjaga mereka. Nah, Tuhan yang sama yang melindungi Bapak Elisa dan bangsa Israel adalah juga Tuhan yang sama yang akan mengawasi kita, menjaga kita, memberikan kita kekuatan, menghadapi segala sesuatu, melindungi kita dan menjaga kita. Yakinlah dan percayalah bahwa Tuhan yang melindungi kita, bahkan di saat kita mengalami ketakutan, bahkan di saat kita berada di dalam keadaan yang menakutkan seperti pandemik COVID-19 saat ini nih. Mungkin kita merasa takut, tetapi ingat dan percayalah ada Tuhan yang melindungi dan menjagai kita. Amin. Nah, jadi karena firman Tuhan hari ini. Dan sebagai ayat hafalan, hari ini ayat hafalannya adalah Mazmur 145 ayatnya yang ke-20 bagian A. Mazmur 145 ayatnya yang ke-20 bagian A. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Amin. Mari kita berdoa. Ikutinlah saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini
kami telah mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kami memiliki Tuhan yang selalu menjaga kami. Bahkan di saat kami merasa takut, Tuhan Yesus menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kami, dan selama ini Tuhan Yesus selalu menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Berkati juga para Lause, kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka, para Lause, di dalam pelayanan. Berkati juga Papa Mama, kiranya Engkau memberikan kesehatan dan berkat kepada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jadi demikianlah sekolah minggu kita hari ini, dan kita akan ketemu minggu depan setiap hari Minggu di jam yang sama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.